Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Alhamdulillah kita bisa ditemukan walaupun dalam bentuk keadaan online maupun teman-teman yang beberapa yang bisa offline di sini. Setiap kita pasti pernah berbuat salah dan dikatakan tidak mungkin seseorang itu tidak berbuat salah. Karena kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap anak cucu Adam pasti dia pernah berbuat salah. Tetapi sebaik-baik anak cucu Adam yang berbuat salah itu dialah orang yang senantiasa mohon ampun atas dosa yang pernah ia lakukan. Kalau seandainya dosa seseorang itu diwujudkan dalam sebuah zahir atau zat yang kelihatan, maka pasti orang itu jarang mau berteman sama kita. Ente kenapa ini dosanya kok 5 kontainer? Iya, saya habis bentak anak saya. Ente kok bisa kenapa? Iya, tadi saya ngajar taklim tapi saya berharap sesuatu dan lain sebagainya. Banyak hal dosa yang sering lakukan. Bahkan dosa yang kemarin belum kita istighfari, hari ini pun kita sudah memproduksi dosa yang baru. Oleh karena itu hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang istighfar. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan amalan istighfar ini, senantiasa istiqamah. Beliau tidak pernah melewati satu hari pun melewati dengan mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Riwayat yang pertama, Rasulullah itu 70 kali dalam sehari. Riwayat yang kedua itu 100 kali dalam sehari. Ini Rasulullah kan maksum. Maksum itu berarti apa? Sudah terampuni. Ngapain sih beliau itu senantiasa istighfar? Baginda Nabi juga pernah ditanya oleh para sahabat begitu. Ternyata jawaban beliau apa? Aku beristighfar semata-mata ingin menunjukkan rasa cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aku mengharap ampunan walaupun sudah diberikan kepadaku. Ini subhanallah sekali. Nah, kalau baginda Nabi yang sudah betul-betul maksum beristighfarnya 70 kali sampai 100 kali. Nah, kita ini berapa? Oh, kita lebih dikit daripada Rasulullah. Rasulullah kan Nabi. Tidak begitu. Ibarat kata, seandainya baju kita kotor. Kalau cuci-cuci, orang itu kalau semakin banyak nodanya, ya semakin banyak deterjennya. Kalau noda itu sedikit, nggak begitu kotor, mungkin membutuhkan deterjen sedikit. Begitu juga kita kalau dibandingkan dengan baginda Rasulullah, mohon maaf ini tidak layak, tidak mungkin apple to apple. Kita jelas dong yang banyak dosanya. Ibarat baju kita yang banyak nodanya. Oleh karena itu kita harus memperbanyak deterjen kita. Kita harus memperbanyak istighfar kita. Sungguhnya istighfar itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seandainya dosa kita itu seperti buih yang ada di lautan. Seandainya dosa kita itu sebanyak pasir yang ada di seluruh pantai di permukaan bumi ini. Seandainya dosa kita itu sebanyak daunan pepohonan yang ada di dunia ini, tetap Allah akan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, ayo kita beristighfar. Pada dasarnya, ayo kita beristighfar ini, ajakan ini sudah digaungkan oleh baginda Nabi. Sudah digaungkan oleh siapa? Para ulama. Agar supaya kita senantiasa beristighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini tiba-tiba ingin datang ke sebuah kota namanya Bashrah. Bashrah itu berada di Iran. Ingin sekali beliau datang. Saya nggak tahu kenapa beliau itu kok tiba-tiba pengen datang ke sana begitu. Ya sudah, beliau datang ke sana. Seorang imam besar, karyanya dikenal di pelosok dunia manapun, tetapi beliaunya, ya tentunya mukanya belum begitu dikenal. Karena zaman dulu belum ada foto profil seseorang tersebut ya. Tapi karyanya kemana-mana. Sehingga beliau pada saat itu ketemu orang, ya biasa saja. Tidak ada yang menegur atau apa. Suatu ketika beliau nyampe lah di sebuah kota tersebut dan beliau hendak istirahat di masjid. Kemudian pada saat itu beliau sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib beliau istirahat rebahan di dalam masjid. Tatkala rebahan ditegur oleh siapa? Marbotnya masjid. Ya Syekh itu kalau di Arab maknanya yang pertama, wahai orang tua. Syekh yaitu orang yang berilmu. Tapi kalau bagi orang yang tidak kenal, Pak tua, kamu nggak boleh rebahan di sini.
ini khusus ibadah. Kemudian beliau zikir, duduk, kemudian dilanjutkan sholat isya. Setelah sholat isya, beliau rebahan lagi. Dimarahin sama marbotnya. Ya Syekh, nggak boleh. Kalau ini bukan untuk rebahan, ini tempat sujud. Ya sudah, beliau pada saat itu kemudian apa? Beliau pergi. Setelah beliau pergi, beliau istirahat di terasnya. Di terasnya juga diusir sama marbotnya. Ini marbotnya nggak tahu aja, yang beliau hadapi adalah seorang imam yang besar, yang alim, yang faqih, yang takarrubnya kepada Allah luar biasa. Beliau nggak tahu. Ya sudah, beliau keluar, beliau istirahat duduk di depan pagar masjid. Kemudian apa? Di depan masjid itu ada namanya mahbas. Mahbas itu toko roti. Beliau ada seorang sepuh begitu ya, lagi memproduksi roti. Kemudian orang sepuh itu memanggil Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, ta'al. Wahai Pak Tua, silakan datang ke sini. Nah, kemudian, oh iya, ada apa? Dari mana? Rupanya engkau itu bukan dari warga sini. Iya, aku penduduk dari luar. Oke. Kamu di malam ini bertempat di mana? Saya belum tahu. Maukah engkau tinggal di tempatku? Di belakang situ ada kamar. Insya Allah kalau engkau mau, layak buat tidur engkau. Ya Alhamdulillah, terima kasih. Kita ngobrol sebentar, tetapi saya sambil kata orang Jawa, nyambi memproduksi roti. Ya kita ngobrol, tapi saya memproduksi roti. Oh ya silakan. Kemudian Imam Ahmad sambil duduk, melihat, tapi ada pemandangan yang aneh. Apa pemandangan yang aneh? Beliau itu melihat, mengawasi mulutnya orang memproduksi roti tersebut. Orang tukang rotinya senantiasa mulutnya komat kamit begitu ya. Lah terus ditanya, ya Syekh, kenapa, apa yang kau baca di mulutmu sehingga mulutmu senantiasa mengecapkan sesuatu? Iya, aku senantiasa beristighfar. Kenapa engkau beristighfar? Iya, banyak hal. Mulai kapan engkau beristighfar? Aku beristighfar mulai aku dulu masih uzab, masih jomblo, masih bujang. Aku sudah beristighfar sampai sekarang. Apa Syekh fadilahnya? Fadilahnya banyak hal. Di antaranya fadilahnya itu semua keinginanku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus beliau mengatakan, adakah keinginan kau yang belum terpenuhi? Ada, satu. Apa keinginanmu? Aku ingin bertemu salah satu ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal itu langsung tersenyum. Ternyata gara-gara istighfarmu, aku dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga datang ke sini. Ana Ahmad bin Hanbal. Aku ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, fadilahnya orang yang istiqomah beristighfar. Maka sesungguhnya apa saja yang diinginkan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pengen ketemu ulama, pengen ketemu kiai, pengen ketemu anjengan, pengen ketemu Gus, pengen ketemu lora, kita nggak perlu ke rumahnya loranya atau kianya, makainya itu kalau orang Madura itu bisa datang ke tempat beliau. Ini subhanallah, itulah diantaranya fadilah beristighfar. Kemudian diantaranya suatu ketika ada seseorang yang mana orang ini kerjaannya adalah seorang pembunuh. Tapi tatkala sudah membunuh sebanyak 99 orang, beliau itu merasa risih dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bingung, kenapa ya aku kok senantiasa bunuh orang aja? Ya sudah, aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menanyakan kepada seseorang. Kira-kira ini aku ini tukang bunuh. Oh iya, kenapa? Kamu itu sudah terkenal kalau itu pembunuh. Iya, aku ini ingin taubat. Kira-kira Allah itu mengampuni nggak dosaku? Apa jawaban orang tersebut? Kalau dosamu sudah 99 bunuh orang, nggak mungkin kamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kamu mau ngomongin, diambil pedang, orang yang ditanya ditebas sehingga genap beliau membunuh 100 orang. Lalu apa yang terjadi? Dia tambah pusing. Kemudian beliau tanya kepada ahlinya. Ini pelajaran penting. Kalau kita menanyakan sesuatu, tanyakan kepada ahlinya. Kalau tentang agama, tanyakan kepada seorang ustadz, tanyakan kepada seorang kiai, al-habib, wali-waliullah, tanyakan itu. Kalau tanya tentang urusan mobil, tanya kepada ahli yang mesin, engineering, dan lain sebagainya. Tanya sesuatu pada ahlinya.
Maka fa insyaallah akan sesuai jawaban tersebut. Maka seseorang itu bertanya kepada ahlinya, kira-kira gimana ya, saya ingin bertobat. Ya sudah, kalau kamu bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana caranya setelah kamu tobat ngapain? Oleh karena itu gimana caranya? Ya sudah, ayo ku kenalkan kepada seorang guru, maka guru itulah yang mengarahkan engkau bagaimana cara engkau bertobat ke depan. Kemudian apa yang terjadi? Beliau bertobat. Setelah beliau bertobat, apa kata gurunya? Ya sudah, kalau kamu tobat, caranya kamu hijrah ke sebuah tempat. Kalau kamu tetap di tempat sini, circle kamu ini kurang baik. Nanti kamu sudah tobat 3 hari, kumat lagi, nanti kamu bunuh orang, kamu hijrah. Hijrah kemana guru? Ini ada sebuah tempat, yang mana tempat itu fa insyaallah jarang sekali kita jumpai seorang pembunuh. Siap guru. Kemudian beliau bertaubat. Bertobat dengan cara apa? Beliau hijrah. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan beliau meninggal atau nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Datanglah 2 malaikat. Hal ini diterangkan, cerita ini diterangkan di dalam kitab namanya Riyadhus Shalihin. Ini adalah ceritanya yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu sumber hukum Islam. Maka pada saat itu setelah wafat, kemudian ada 2 malaikat. Malaikat yang pertama adalah malaikatur rahmah. Yang kedua adalah malaikatul adab, malaikat yang menulis bagaimana dia dosa, fa insyaallah nanti akan diberi adab. Maka pada saat itu malaikat adab mengatakan, nih orang tidak pernah beramal, dia senantiasa membunuh orang, kamu habis ini ku masukkan neraka, ku hajar kamu. Nah itu kata malaikat. Malaikatul rahmah, tidak bisa, dia ini sudah taubat. Dia ini sudah taubat, yang mana kalau dia taubat, kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi ufrah, sungguhnya Allah itu senang banget atas orang yang melakukan bertaubat. Sehingga kalau kita ingin disayang oleh Allah, segera bertaubat. Maka beliau ini setelah bertaubat, bingung ini malaikat. Dia sudah mendapatkan pahala taubat, dia belum beramal. Oleh karena itu dia melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini bagaimana ini? Maka di tengah kerincuan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begini, ya sudah, kamu tinggal ukur kira-kira dia dekat mana antara rumahnya yang dulu atau ke tempat hijrahnya. Diukur sama malaikat. Tetapi pada saat itu diukur pada dasarnya dia lebih dekat dengan rumahnya yang dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah yang ini kalau bahasa Jawanya dimengkeretkan, dikecilkan begitu ya, sehingga apa bedanya? Illa shibron di dalam sebuah hadis, bedanya cuma 1 jengkal, yang mana dia lebih dekat di sini. Fa insyaallah kalau orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Ada lagi sebuah cerita. Ada seorang ulama besar, yang mana ulama besar ini tatkala di kota, semua orang kalau memiliki masalah terhadap beliau. Nah, ulama besar ini, beliau itu memiliki murid, yang mana murid ini hendak meneliti apa yang disampaikan gurunya. Ditulis begitu barangkali ya. Suatu ketika ada seseorang, kemudian beliau curhat. Ya Syekh, wahai ulama, kalau ini yang dikatakan ya Syekh, ini maknanya yang kedua ini adalah wahai orang yang ahli ilmi, begitulah, yang ilmunya matang, yang ilmunya sudah tua begitu. Nah ya Syekh, ini saya punya masalah yang pertama tentang suami dan istri. Apa jawaban Syekh tersebut? Alaika bil istighfar. Kalau ada masalah suami istri, maka kamu perbanyak istighfar. Oke ya Syekh, akan kami lakukan. Ya beliau pulang. Kemudian ada seseorang, kemudian apa? Kemudian beliau itu juga nanya, tapi masalah lain. Masalah lainnya apa? Tentang ekonomi. Ini dagang kok nggak laku-laku dan lain sebagainya. Maka apa? Jawaban dari Syekh tersebut, alaika bil istighfar. Ayo kalian perbanyak istighfar. Yang ketiga datang, permasalahannya dia sakit parah. Bagaimana dia ingin sembuh? Maka kata Syekh tersebut, alaika bil istighfar. Kemudian apa? Setelah nggak ada tamu, muridnya ini nanya, guru, tadi orang datang ke sini, tapi ada orang yang permasalahannya beda, kenapa solusinya sama saja itu? Ibarat kata ada seseorang ke dokter ya, sakit apa ini? Sakit kepala, dikasih obat ini.
dikasih obat A begitu sama. Kasih paracetamol begitu. Kemudian sakit perut, kasih paracetamol. Ada orang sakit kena duri, dikasih paracetamol. Kenapa dokter kok ini sama? Begitu juga muridnya. Beliau itu berkata, ya Syekh, kenapa solusinya sama? Karena apa? Istighfar pada dasarnya itu solusi dari segala permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ayo kita rajin beristighfar. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat yang senantiasa istiqomah beristighfar. Para alim ulama, para habaib, yang mana beliau itu senantiasa melazimkan dirinya untuk beristighfar. Karena istighfar pada dasarnya solusi dari segala permasalahan yang ada. Barangkali itu fadilah istighfar kita juga udah dicontohkan. Oleh karena itu, ayo kita langgengkan diri kita senantiasa beristighfar. Istighfar itu boleh dengan tangan. Kita hitung, kita punya target 100kah, 200kah, 1000kah, 10.000kah. Ayo kita hitung. Kalau dengan tangan sulit, maka kita pakai tasbih. Kenapa sih kita harus pakai tasbih? Karena kalau kita nggak pakai tasbih, pakai tangan, kita baru 3 gini, ngerasanya udah 3.000 itu. Tapi kalau pakai tasbih, boleh tasbih digital atau apa, itu boleh. Maka itu insya Allah memudahkan kita menyusun strategi agar supaya istighfar kita sesuai target. Oleh karena itu, kita target diri kita agar supaya kita beristighfar. Kalau Rasulullah membuktikan cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita betul-betul mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 keadaan. Orang ini kalau sudah 3 keadaan ini Allah nggak mau ngampunin. Apa? Yang pertama, keadaan pertama, idza wusulur ruh ila gharghara. Tatkala ruh kita sudah dicabut oleh malaikat nyampe di tenggorokan, kita masih hidup. Astaghfirullahaladzim, aku bertobat. Nih kata malaikat, no, udah telat ente, nggak usah, nggak akan diampuni oleh Allah, nggak diterima itu tobat kita. Kalau ruh kita sampai gharghara, sampai di tenggorokan. Hati-hati. Jangan sampai menunda istighfar, karena istighfar kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah nyampe di tenggorokan. Padahal kita kan nggak tahu, ruh kita itu pisah dengan raga kita nggak tahu. Jangan-jangan malam ini, jangan-jangan minggu depan, jangan-jangan sore ini, kita nggak tahu. Oleh karena itu, ayo dong kita percepat istighfar kita agar supaya dicabut dalam keadaan kita sudah meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nyampe sini nggak akan diterima. Yang kedua, kita kapan istighfar kita nggak diterima? Kalau seandainya matahari sudah terbit dari barat, muncul dari timur, maka tidak akan diterima. Karena itu sudah terjadi kiamat, maka ini tidak boleh. Maka Allah seandainya kita mengucap astaghfirullahaladzim, ampuni segala dosa, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keadaan apa yang ketiga? Apa kata baginda Nabi? Kullu ummati mu'afi illal mujahirun. Setiap umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang pamer atas dosanya, kecuali orang-orang yang bangga atas dosanya. Emang ada Ustadz orang yang bangga atas dosanya? Banyak. Ini semalam nih, saya ini habis bir 1 krat. Semua teler, saya aja yang enggak. Ini kan bangga sama dosanya. Ini cewek nih di kampung ini, semua udah Aye pacarin. Siapa cewek sini yang enggak kenal sama Aye? Semua udah Aye cicipin. Maka ini, dia juga kategorinya apa? Bangga atas dosanya. Kalau kita bangga atas dosanya, maka kita hati-hati, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang itu era di mana kita itu pamer yang mana aib kita. Sungguhnya aib kita itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama dulu itu Allahumma stur uyubana. Beliau doa, ya Allah tutupilah aibku baik di antara manusia ini, kemudian baik di depanmu. Maksudnya di hadapan manusia, ya sudah, manusia masih mau berteman dengan kita. Kalau di depan Allah, maknanya ya kita diampuni. Ya dosa kita ditutupin, berarti kita diampuni. Tetapi zaman sekarang, kita itu doyan pamer atas aib-aib kita. Kita umbar dengan sendirinya. Padahal, di handphone kita bikin status begitu ya. Status itu yang lihat, seandainya teman kita yang lihat 100 atau 200 orang yang lihat status kita.
seandainya saya ambil contoh, saya bikin status saya begini, ya Allah punya utang 500.000 kok belum bisa bayar. Seandainya itu 500.000 saja, nggak usah banyak-banyak. Utang saya bikin status, ya Allah utang saya 500.000 kok belum lunas, semoga bisa segera lunas. Saya tanya, yang melihat status kita 200 orang, kira-kira dari 200 orang itu ada nggak? Ya sudah yuk patungan buat Ustadz bayarin itu hutangnya. Atau semua orang malah menggunjing, lain salah ente sendiri itu. Kenapa kok ente suka utang? Lagian sih utang mulu kerjanya. Semua ngegibain kita. Maknanya aib kita itu rata-rata kita umbar sendiri. Apalagi kita khusus, kita mengumbar dosa-dosa kita. Jangan sampai. Sebab salah satu keadaan yang kita tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bangga atas dosa kita. Kita pamer atas dosa-dosa kita. Oleh keadaan itu, ayo kita pandai menggunakan sosmed, pandai dengan diri kita agar supaya kita disayang oleh Allah. Segeralah kita melazimkan diri kita beristighfar. Tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya kepada teman-teman yang lihat baik di offline maupun online. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.